Saudaraku, sesuai dengan video yang lalu, saya membahas tentang eskatologi dari sudut pandang premil dan pretribulasi, premilenialisme dan pretribulasi. Inilah gambaran besar yang akan dibahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu masa Perjanjian Lama. Masa Perjanjian Lama cukup panjang kalau kita melihat dari kitab Kejadian sampai Maleaki, cerita-cerita kalau kita dalami tokoh-tokohnya, wah, sangat-sangat banyak, dan waktu kita, saya rasakan tidak mencukupi untuk membahasnya secara detail, secara mendalam. Saya hanya menunjukkan garis besar tokoh-tokoh disoroti nantinya di dalam Perjanjian Lama ini. Saudara, kita akan berangkat dari Kejadian 1 ayat 1, harus berangkat dari sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang harus kita ketahui bahwa pada mulanya Allah, bukan pada mulanya manusia, bukan pada mulanya yang lain, tetapi pada mulanya Allah. Baresit bara Elohi. Jadi Allah yang menciptakan, Allah adalah awal dari segala sesuatu. Ini Bible timeline. Kalau kita melihat di sini, inilah gambaran besar dari kitab kita, dari Genesis, Kejadian, sampai Revelation, kitab Wahyu. Dan inilah yang akan kita bahas ke depan, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua kita soroti, namun ada bagian-bagian yang akan saya tunjukkan dan ajak kawan-kawan untuk mempelajarinya dan melihatnya. Ini timeline yang saya rasa juga cukup baik untuk melihat garis besar Perjanjian Lama. Ini pra-Israel. Kenapa pra-Israel? Karena ini ditulis zaman Nuh ya. Pra-Israel ini dia mulai dari zaman Nuh sampai kepada tahun 2000-an. Ini tentu sebelum Masehi ya. Sekarang kan kita tahun Masehi. Tentu ini before Christ ya. Makanya ada BC itu, before Christ. Tahun 2000 itu baru masuk Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur. Masuk kepada perbudakan. Setelah itu Musa Yosua, lalu hakim-hakim, Saul, Daud, Salomo, lalu zaman kerajaan. Lalu ini kerajaan pecah, Israel dan Yehuda ya. Dan utara dan selatan. Kita melihat di sini. Dan Israel dibuang Asyur, ditawan, dibawa karena dibuang ya, pembuangan. Dan Yudea atau kerajaan Yehuda itu ditawan oleh Babel. Ini ada nabi-nabi juga di sini ya, kalau kita lihat. Kalau di Israel itu Yunus, Amos, Hosea. Kalau di Yehuda atau Yudea ini Obadya, Yoel, Yesaya, Mika, Yeremia, Nahum, Sefanya, Habakuk. Setelah itu ini masa pembuangan. Setelah di pembuangan ya, nanti kan ini masih dalam kerajaan Israel ya, pecah. Waktu kerajaan masih pecah, terbagi menjadi dua ya, utara selatan. Setelah itu baru pembuangan ini. Nah, di sini ada batasnya, ada tulisannya, pengasingan atau pembuangan. Yeskel dan Daniel itu pembuangan pertama. Jadi ini setelah itu kembali ke tanah perjanjian, yaitu masa pemulihan sampai Maleaki ya. Ini ada Hagai, Zakaria, Ezra, Nehemia, Esther. Itu ya. Kita masuk pertama Kejadian pasal 1 sampai pasal 5, itu tokoh manusia pertama. Kisah tentang Adam,
generasi pertama, Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden. Itu cerita tentang mereka, mulai dari hidup bersama-sama dengan Allah, pasal 1, pasal 2, lalu pasal 3 mereka jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Sehingga mereka harus mengusahakan tanah dari mana mereka berasal, dari mana mereka diciptakan. Dengan susah payah berpeluh, dan kalau perempuan susah payah waktu mengandung. Ini konsekuensi dosa ketika manusia tidak taat, tidak lagi mempercayai Allah sebagai sang sutradara utama dalam skenario perjalanan kehidupannya. Mereka ingin menjadi Allah atas dirinya sendiri, ingin menguasai. Makanya mereka akhirnya jauh dan terpisah dari Allah. Ini juga garis besar kalau kita melihat, saya kembali lagi mengingatkan, kalau kita melihat dari bagian ini, creation sampai dosa, itu Kejadian 1-2. Lalu ini zaman air bah, zaman Nuh, sampai kepada menara Babel, itu P1. Lalu P2 itu Abraham, Ishak, Yakub sampai Yusuf. Setelah itu masuk Musa, Yosua, P3, lalu P4 ini hakim-hakim. Setelah P5 itu, kalau kita melihat di sini, SADAL itu ya, DASAL. Ini kalau teman-teman yang tidak tahu mungkin akan bingung gini, apa maksudnya? SA itu Saul, ingat ini zaman raja-raja ya, setelah hakim-hakim. Ini SA itu Saul, raja pertama. DA itu Daud, lalu Sal itu Salomo. Setelah itu pecah ini P6. P6 itu ada 10 suku mereka di sana, Israel ya, yaitu Samaria, ibu kotanya. 10 suku di Israel. Lalu di Yehuda ada 2 suku, yaitu Benyamin dan Yehuda ya, ini Yerusalem, rajanya Rehabeam. Itu pertama, setelah Salomo pecah menjadi 2 kubu ya. Jadi utara dan selatan. Israel itu ibu kota Samaria, rajanya Yerobeam. Lalu di bawahnya ini Yehuda, 2 suku ya, Yehuda dan Benyamin itu di Yerusalem ibu kotanya. Rehabeam itu P7. Lalu P8 itu masuk kepada pembuangan karena 10 suku kerajaan Israel ditawan oleh Asyur. Sedangkan Yehuda, Benyamin itu ditawan oleh Babel. Makanya ada mereka sama Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego kalau teman-teman masih ingat. Lalu P9 JN itu apa? Zerubabel, Ezra, Nehemia, ini mereka kembali dari pembuangan, masa pemulihan ya. Kalau kita melihat, setelah itu baru 400 tahun ini silent period atau masa sunyi, masa kelam, masa gelap. Tuhan tidak ada berbicara, makanya ini muncul Plato, Aristoteles dan lain-lain ya. Kalau kita lihat kerajaan Yunani, Romawi, kerajaan-kerajaan sampai sebelum Yesus Kristus datang. Nah, itu garis besarnya. Nah, kalau kita melihat lagi, ada bagian yang lain tentang ke-12 hakim. Kita melihat hakim pertama Otniel, kedua Ehud, ketiga Samgar, keempat Deborah, 5 Gideon, lalu Tola, Yair, Yefta, Abzan, Elon, Abdon, Simson. Itu 12. Jadi kalau kita melihat, ingat kita hakim-hakim, kita akan ingat siklus. Jadi ketika bangsa ini memberontak kepada Allah, Tuhan menghukum mereka, mendatangkan bangsa penindas. Lalu bangsa itu berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka dengan membangkitkan seorang pemimpin, yakni hakim ini ya, 12 hakim itu. Kondisi mereka aman. Seterusnya mutar-mutar. Sampai kerajaan-kerajaan yang saya bilang tadi setelah itu. Setelah hakim-hakim, makanya langsung
Raja pertama Saul, Daud, Salomo. Setelah itu kerajaan pecah. Jadi Israel Selatan itu Yehuda, Israel Utara itu ibu kotanya di Samaria. Kalau kita melihat tadi di bagian atas. Ini kalau kita melihat raja pertama di Israel, Yerobeam, ini 20 raja, semua jahat, tidak ada yang melakukan yang baik. Sedangkan di Yehuda itu setelah Salomo ya, karena Daud dan Salomo itu mengasihi Tuhan, mereka berdua 40 tahun sama, Saul juga 40 tahun. Jadi semenjak Rehabeam sampai kepada Yosia, Yoahas, Sedekia, itu cuma 8 orang yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Salah satunya adalah Hizkia, lalu ada Asa, ada Yosafat. Mereka raja-raja yang mengasihi Tuhan. Ada Yoas, raja-raja yang berkenan kepada Tuhan, melakukan yang baik, setia dikatakan di situ kalau teman-teman membaca kitab Raja-Raja. Ini juga rentang waktu, sekali lagi saya terus mengulang-ulang karena ini kita bicara tentang PL, harus jelas. Tadi kita sudah belajar ya, mulai dari creation, ini penciptaan tadi, Adam generasi pertama sampai Nuh itu generasi ke-8, sampai kepada nanti Abraham itu generasi ke-20. Ini Menara Babel. Setelah Menara Babel baru mulainya bangsa Israel yang baru. Karena apa? Abraham yang dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim. Dialah generasi ke-20. Abraham 20, lalu Ishak 21, Yakub 22, sampai kepada 12 suku Israel ya. Sampai Yusuf ini kalau kita melihat. Yakub dan keluarga ke Mesir 430 tahun. Setelah itu ada Musa, Yosua, ini zaman-zaman Exodus. Lalu setelah itu saya sudah jelaskan tadi, ini periode atau masa hakim-hakim, termasuk di sana ada Gideon. Setelah itu baru raja-raja yang sudah saya bahas di atas tadi. Lanjut sampai kepada para nabi, sampai dibuang. Nanti mereka kembali ke pembuangan, lalu setelah ini ada silent period yang saya bilang tadi, masa diam 400 tahun itu sebelum Yesus Kristus, sebelum perjanjian baru. Disitulah ada Alexander the Great, kita tahu Alexander Agung Raja ya, ada Antiochus Epiphanes, dan banyak sekali paham-paham yang muncul di sini. Aristoteles, ada Plato dan lain-lain muncul karena banyak sekali yang muncul di situ pemahaman-pemahaman, karena Tuhan tidak berbicara lewat para nabinya. Sampai kepada Roma, dan disitulah Yesus lahir, yang akan kita bahas nanti setelah masa PL. Ini masa yang kedua yang kita akan bahas nanti, yaitu zaman Yesus Kristus. Jadi masa PL sudah selesai. Tadi mulai dari Adam, penjelasannya dari atas, sampai kepada kerajaan Roma. Setelah 400 tahun Tuhan tidak berbicara, yaitu masa diam. Di tengah-tengah ini kalau kita melihat di Alkitab kita ada satu lembar yang kosong, itu butuh waktu 400 tahun. Tidak mudah, banyak yang muncul di situ, dan itu perlu pendalaman khusus. Ya, Bapak Ibu perlu tahu, saudara-saudara tahu, mendalami saja, tidak perlu terlalu kita fokus ke sana, karena memang terlalu banyak. Tadi saya sudah jelaskan tentang Alexander the Great, ada Antiochus Epiphanes, dan lain-lain, sampai kepada Roma, kerajaan Roma ya, waktu itu ingat Yesus, pemerintahan waktu Yesus Kristus itu masih Roma berkuasa. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang di Israel, di daerahnya Tuhan Yesus, mereka punya pemahaman, pengharapan tentang Mesias, yaitu Mesias yang mampu membebaskan mereka secara fisik, secara politik, dari penjajahan, dari
kekuasaan Romawi pada waktu itu. Ingat Yesus juga ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia berhadapan juga dengan kerajaan-kerajaan. Dia yang waktu itu adalah Romawi yang berkuasa. Selamat melanjutkan yang sesi kedua nanti kita akan membahas tentang masa Yesus Kristus, yaitu mulai dari kitab Matius sampai nanti kita akan membahas 5 kitab Injil, namun tidak terlalu dalam kita akan membahasnya karena kita berbicara tentang eskatologi. Itulah timeline dari Perjanjian Lama, garis besar cerita-cerita yang ada di Alkitab yang saya hanya ambil soroti bagian-bagian saja, tidak terlalu dalam. Kalau kita melihat ini banyak sekali dan ini perlu didalami satu-satu, perlu kita lihat. Tapi karena yang saya bahas adalah eskatologi, tentang akhir zaman, maka secara baik saya harus memulai dari Perjanjian Lama. Kita sudah selesai satu sesi, kita akan masuk nantinya sesi yang kedua di video yang berikutnya tentang zaman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.